mahasiswi semester 4 dari program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan via daring bersama teman-teman saya, yaitu Afifah Mardon, Herjuna Reva Dewantara, dan Raden Hazarul Irsyad Basyamsi. Tujuan PLP 1 ini diadakan untuk memperkenalkan lingkungan persekolahan serta untuk memperkuat jati diri saya sebagai calon pendidik ke depannya. Berikut ini adalah hasil wawancara PLP 1 saya di SMPIT Al Khairat. Yuk simak videonya. Kalau karakteristik siswa sih sebenarnya banyak ya jenis-jenis karakternya gitu. Tapi ya mayoritas sebenarnya karakternya sih umum sih ya, maksudnya ya aktif, terus juga udah apa ya? Sebenarnya karakter anak SMP, karena saya di SMP kan ya, SMP itu sebenarnya lebih unik ya karena dia eh, baru masa puber kan gitu. Yang anak-anak kelas 7 kan dia baru masa puber gitu. Sementara anak kelas 9-nya juga kayak lagi perpindahan ke menuju remaja juga kan. Nah, jadi sebenarnya memang butuh treatment khusus sih untuk mengendalikan karakter mereka yang kadang-kadang tuh terlalu ekspresif tapi juga apa ya belum belum ini masih childish lah gitu, childish tapi pengen ekspresif gitu. Nah itu sebenarnya kalau yang saya rasain tuh seperti itu gitu, apa karakter anak-anak tuh seperti itu. Jadi dia aktif nih, dia aktif tapi memang kadang-kadang aktifnya tuh lebih ke kanak-kanakan gitu ya. Jadi paling perlu diarahin aja sih, keaktifannya mereka tuh lebih diarahin gitu. Kalau karakternya kayaknya lebih ke situ deh. Struktur organisasi sekolah ya seperti adanya petinggi yang terdiri dari kepala sekolah, lalu ada 2 wakil bidang kurikulum dan wakil bidang kesiswaan, dan kepala sekolah itu diawasi oleh dua bidang, yaitu pengawas dari SMP yang diketuai oleh Yayasan Miftahul Khairat, dan yang kedua diawasi langsung oleh pengawas dari dinas. Dan untuk sistem organisasi di SMP Telhera juga tidak lupa untuk adanya sebuah komite sekolah, yaitu perkumpulan dari orang tua murid yang bantu dalam ikut serta membangun SMP Telhera ini. Dan juga ada beberapa aspek-aspek koordinasi ya, seperti koordinator agama, terus penanggung jawab lab, dan penanggung jawab perpustakaan. Ada juga penanggung jawab UKS dan juga Esko. Seperti di SMP-SMP lainnya juga sih. Cuman kalau di sini kita ada satu pengawas, yaitu pengawas langsung dari Yayasan Miftahul Khairat sendiri, yang itu adalah yayasannya yang menaungi SMPT Al Khairat. Kultum setiap zuhur, morning prayer, sholat wajib berjamaah, dan ekskul lainnya. Kurikuler pasti ya OSIS. Kita ada organisasi OSIS yang seperti biasa ada ketua, sekretaris, bendahara, dan berbagai macam bidang. Terus kalau dari ekstrakurikuler itu kita ada organisasi pramuka. Namun di sini yang membidangi itu langsung guru-guru. Jadi ada guru-guru yang bertanggung jawab di bidang pramuka. Terus ada juga yang bagian keputrian. Jadi di sini kita ada yang namanya keputrian, yaitu upgrading di bidang putri yang dilakukan untuk mempererat silaturahim atau mempererat ukhuwah, dan juga untuk memberikan sebuah pelajaran baik secara rohani maupun secara soft skill dari keputrian tersebut. Dan juga ada juga organisasi seperti futsal. Terus ekstrakurikuler lainnya ada basket dan juga tari saman khusus perempuan. Baru itu sih yang ada di SMP Telhera. Kalau yang normal
cara untuk mengimplementasikan peraturan itu ya diterapin aja sih sebenarnya sehari-hari ya gitu. Nah, kalau misalkan ada yang melanggar atau tidak berjalan sesuai dengan aturannya, ya pertama sebagai guru pasti ada peneguran dulu ya, pasti ada peneguran dulu, kita tegur secara baik-baik, misal yang apa? Yang sederhana, misal baju pada keluar gitu, atau mereka udah misalkan istirahat masih pada jajan, nah itu sih lebih ke peneguran ya. Semisal ada masalah, misalkan ada anak yang mempunyai masalah, ya palingan di situ ada peran guru BK sih ya, untuk dia mungkin cari tahu gitu ada masalah apa sebenarnya sama si anak, sampai berdampak ke misal belajarnya jadi males atau gimana gitu. Tapi kalau misalkan peraturan yang sederhana sih kita lebih ke dia udah ditegur aja gitu. Kalau memang dalam kasus penegurannya itu masih terulang lagi, ya baru tuh mungkin ada beberapa treatment khusus tergantung sama anaknya gitu. Ada yang selesai dengan ditegur selesai gitu. Ada juga yang memang perlu dipanggil gitu. Dipanggil itu dalam artian diajak ngobrol, ini sebenarnya kamu nih kenapa dan lain-lain gitu. Nah, mungkin dari situ bisa ketemu tuh jalan tengah. Selama PJJ ini memang lebih peraturannya sih yang paling kelihatan tuh memang ini. Jadi kita tuh punya peraturan untuk turn on kamera ketika lagi telekonferensi ya. Jadi memang telekonferensi itu posisinya tidak diwajibkan setiap hari gitu. Maksudnya setiap pertemuan nih semua mata pelajaran harus telekonferensi, enggak juga gitu. Tapi juga enggak sama sekali gitu. Maksudnya enggak setiap hari tapi juga enggak sama sekali gitu. Nah, ketika ada beberapa mata pelajaran yang melakukan telekonferensi gitu, itu biasanya masih ada beberapa yang susah banget buat nyalain kamera gitu. Itu paling itu aja sih, segitu aja gitu. Sama umum kayak tugasnya ada beberapa yang terlambat gitu. Karena kan kita pakai Google Classroom ya, di Google Classroom tuh ada due date-nya gitu. Nah, ya si anak tuh tetap bisa ngumpulin tugasnya ketika lewat dari deadline-nya gitu. Cuma di Google Classroom itu ada keterangan bahwa dia ngumpulinnya lewat nih dari deadline gitu. Paling sebenarnya hal-hal simpel itu aja. Dan memang kan kita juga ibaratnya banyak pemakluman ya sebenarnya dari pihak sekolah tuh untuk hal-hal yang seperti itu, sepanjang ada komunikasi gitu. Jadi misal si A ini udah beberapa kali terlambat, nanti akan diajak ngobrol lah sama wali kelas biasanya. Jadi guru mata pelajaran itu akan lapor ke wali kelas. Nah, nanti si wali kelas itulah akan komunikasi gitu, ada masalah apa dan lain-lain. Nanti kalau memang bisa dibantu gitu. Apa mungkin ada pengecualian dan lain-lain, itu perkara-perkara yang teknis sih. Tapi saya rasa itu sih paling yang paling sering terjadi ya sepanjang PJJ. Alhamdulillah SMP Al-Khairat tuh lebih banyak ke bidang agama ya, sesuai dengan jalurnya SMP IT, yaitu banyak menjuarai MHQ, terutama yang paling sering di MHQ di SMP Global Islamic School. Namun kalau untuk tahun kemarin, alhamdulillah kita pernah menjuarai juara 3 di Masjid Al-Ittihad di Tebet. Dan itu sih di Masjid Al-Ittihad itu skala Jakarta. Jadi alhamdulillah salah satu perwakilan dari siswa kami itu berhasil menjuarai 3 di bidang MHQ. Terus kalau terakhir sekitar semester 2 tahun lalu, itu kan masih ada namanya lomba tryout. Itu yang diselenggarakan di SMA PGRI 1. Alhamdulillah salah satu murid kami yang bernama Salim berhasil menjuarai 3 di lomba tryout di SMA PGRI 1. Itu sih yang prestasi yang diraih tahun lalu itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Cahya Darmanto, SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP IT Al-Khairat, Bapak Raditya Nugroho, SPD, selaku Guru Bahasa Inggris SMP IT Al-Khairat, dan Fatimah Azhara, selaku
bekerjasama dalam menyelesaikan tugas PLP1 ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.